Ada apa, Larissa? Tanya Yulia. Yang angkat telepon tuh istrinya. Bukan Bang Juan. Dia sok-sokan ngehalang-halangin kita buat berterima kasih sama Bang Juan. Jawab Larissa kesal. 3 hari yang lalu Mami nelpon ke nomor itu dan yang angkat juga orang yang ngaku sebagai istrinya. Dia bilang katanya mau mengatakan semuanya pada Nak Juan, tapi nyatanya Nak Juan gak ada menelpon balik atau datang ke sini. Pasti dia gak menyampaikan amanah dari Mami. Yulia terpancing dan ikut kesal pada sosok Arsh. Dia pikir kita mau ngerecokin rumah tangganya kali. Cih, posesif banget. Nyebelin deh. Clara sedih mendengar itu. Entah kenapa dia sangat ingin bertemu dengan Juan saat ini seolah ini akan jadi waktu terakhirnya ada di dunia ini. Please, datang walau sebentar aja, Juan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku mau memeluk kamu sekali aja sebelum semuanya nggak mungkin lagi nanti. Harap Clara di dalam keputusasaannya. Itu terdengar berlebihan, tapi Clara benar-benar ingin bertemu dan memeluk Juan, sekali lagi saja, sebelum itu menjadi tidak mungkin lagi. Ars sama sekali tidak merasa bersalah. Dia melanjutkan waktu istirahatnya. Dia tak tahu kalau sikapnya telah membuat keluarga Clara marah sekali. Sampai pagi pun, Ars tidak mengatakan apa-apa pada Juan. Juan sempat kaget saat melihat belasan panggilan tak terjawab dari nomor Yulia, tapi Juan mengabaikannya dan tidak menghubungi balik. Kesal dengan sikap Ars yang terkesan buruk karena menghalang-halangi Juan untuk menemui Clara. Yulia mendatangi Ars langsung ke tokonya. Ars tidak mengenal Yulia. Yulia juga tidak mengenali sosok Ars. Yulia hanya tahu kalau Ars bekerja di toko cabang tersebut dan bekerja shift pagi hari ini. Selamat siang, selamat datang. Ars menyapa seperti biasa pada pengunjung yang datang ke tokonya. Yulia langsung menoleh ke arah meja kasir dan dia fokus menatap ke arah Ars. Yulia melihatnya sampai tidak berkedip untuk beberapa saat. Ars tidak sadar sedang diperhatikan. Ars melanjutkan pekerjaan melakukan stakau di rak rokok yang ada di showcase area kasir. Melihat Yulia bengong untuk waktu yang cukup lama, kepala toko Ars yang baru lantas mendekat. Silakan, Bu, ada yang bisa kami bantu? Barulah Yulia tersadar, dia kembali menegakkan tubuhnya dan mengangkat dagunya. Ya, saya ada perlu sama pegawai yang bernama Ars. Apa di sini ada yang bernama Ars? Ars mendengarnya dan langsung menoleh lagi ke arah Yulia berada. Siapa itu? Mau apa mencari keberadaannya? Ars? Itu Ars. Apa itu orang yang Anda maksud? Tanya kepala toko baru Ars yang bernama Hendra. Yulia memang tidak tahu pasti, tapi pasti memang itulah Ars yang ia cari yang merupakan istri dari Juan. Maaf, ada apa ya? Apa Anda mencari saya? Ars menyimpan pekerjaannya lalu mendekat pada Yulia. Semakin dekat, Yulia semakin lekat menatap wajah Ars. Tersirat rasa bersalah di dalam hati, tapi belum jelas apa yang membuat Yulia tiba-tiba merasa seperti itu. Nah, ini Ars. Bu, apa ini Ars yang Anda maksud? Tanya Hendra sambil menunjuk pada Ars. Ars melempar ingatannya pada tahun-tahun sebelum ayahnya meninggal. Ars merasa pernah melihat sosok Yulia, tapi di mana? Yang pasti sosok Yulia cukup familiar walau Ars tidak mengenalnya secara personal. Siapa ya? Kok dulu kayak sering ketemu? Apa ini teman lama ibu? Bukanlah, siapa ya? Ars masih berusaha mengingat tapi banyak penggalan kenangan yang ia paksa enyahkan dari ingatannya termasuk memori tentang kepergian sang ayah. Tapi Yulia? Ars benar-benar lupa-lupa ingat. Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Ars pada Yulia. Yulia malah jadi tidak nyaman. Sejak mengetahui nama dan sekilas tentang latar belakang Ars waktu itu, Yulia sudah merasa ada yang mengganjal di hati. Anakmu sudah besar, Surya. Dia bekerja keras menjadi seorang kasir. Pasti kamu akan terluka melihat ini. Tutur Yulia di dalam hati. Ia menyebut nama Surya yang tidak lain dan tidak bukan adalah nama mendiang ayahnya Ars. Kalau butuh bantuan saya ada di gudangnya, Ci.
Hendra pamit dan pergi dari hadapan Yulia dan Ars. Iya, Pak. Tinggallah Ars dan Yulia saja di dalam ruang toko. Ada yang bisa saya bantu? Ars kembali mengajukan pertanyaan. Mata Yulia malah semakin lekat menatap Ars. Kamu Ars? Istrinya Huan? Tanya Yulia, sikapnya sangat misterius. Iya, memangnya kenapa ya? Ars mulai meragu, curiga kalau Yulia adalah salah satu anggota keluarga Huan. Saya maminya Clara. Ars malah semakin terkejut saat Yulia mengemukakan siapa dirinya. Oh, Ars jadi segan. sampai siang ini Huan gak mau angkat telepon dari saya, padahal keadaannya cukup genting. Apa kamu yang melarang Huan untuk menerima panggilan telepon dari saya? Dari Clara? Yulia mulai mengatakan maksud kedatangannya. Saya nggak melarang hal itu ke Bang Huan kok, Bu. Oke. Saya maklumi. Mungkin kamu terlanjur berpikiran buruk sama niat saya menelpon Huan. Padahal nggak ada maksud lain kok, itu cuma permintaan kecil Clara. Nggak ada niat buruk sama sekali, bahkan kalau dia mau. Saya bisa membelikan apapun yang ia inginkan sebagai imbalan karena sudah menyelamatnya Clara dalam tragedi itu. Ars jadi malu. Seolah Yulia bisa membaca pikiran Ars saat ini. Ars akui kalau dirinya memang cenderung posesif belakangan ini pada suaminya. Tapi itu terjadi begitu saja. Tolong ya. Jangan batasi pertemanan suami kamu. Hal itu justru bisa jadi bumerang buat kamu. Gimana kalau satu waktu suami kamu mencuri waktu dan bermain-main di belakang kamu karena kamu terlalu mengekang? Yulia malah menasehati Ars. Tapi sebentar, sepertinya kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Maaf kalau saya salah. Tapi, saya merasa pernah melihat Anda beberapa kali. Ars masih mencoba mengingat-ingat. Jangan mengalihkan pembicaraan. Fokus pada pembicaraan kita. Yulia menghindar. Ya sudah, sekarang Anda maunya gimana? Ars ingat kalau dia sedang bekerja. Tak bisa berlama-lama berbincang seperti itu dengan orang lain. Bujuk dan izinkan Huan untuk datang menemui Clara di rumah sakit. Ars tidak yakin, walau tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Ars tidak yakin untuk membiarkan Huan datang menemui Clara di rumah sakit. Gimana? Permintaan Clara itu aja kok, gak aneh-aneh. Andai kamu tahu kondisinya saat ini, dia sangat lemah dan memprihatinkan. Masa saya nggak bisa mewujudkan keinginannya ini? Cuma mau bertemu sama Huan. Itu saja. Sekarang Yulia agak mengiba pada Ars. Boleh saja, Bu, tapi saya ikut. Saya akan bantu membujuk Bang Huan untuk datang memenuhi permintaan Kak Clara. Putuskan Ars. Yulia agak kesal karena Ars sok-sokan memberi syarat. Tapi mau bagaimana lagi? Yulia memang memerlukan bantuan Ars untuk membuat Huan setuju dan menemui Clara di rumah sakit secepatnya. Tak akan lama lagi. Yal, itu. Andika cukup kaget melihat sosok Ars yang ikut serta ke rumah sakit bersama dengan Huan dan Yulia. Ya, itu putri sulung almarhum Surya. Jawab Yulia pelan. Bukannya dulu mereka pindah keluar kota? Andika masih terlihat syak sekaligus keheranan. Entahlah. Huan dan Ars masuk ke dalam ruangan bersama-sama, sementara Yulia dan Andika tetap di luar ruangan untuk memberi ruang pada mereka. Keduanya hanya menyisakan Larise saja di dalam sana. Begitu masuk, Ars terkejut melihat keadaan Clara. Ternyata Clara memang terluka sangat parah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Benar-benar sulit dikenali. Ya ampun, Kak Clara. Gumamnya dengan rasa tak percaya. Akhirnya, Seng Xia udah mau datang, Bang. Kehadiran kamu adalah salah satu permintaan Kak Clara. Kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Sambut Larissa. Larissa hanya menyambut Huan dan tidak terlalu peduli pada Ars. Clara berusaha menggerak-gerakkan tangannya tapi dia sangat kesulitan. Ars ingin meraih tangan Huan dan mengucapkan banyak hal. Kak, Bang Huan udah datang.
udah di sini nih. Kak Clara seneng kan? Tanya Larissa pada Clara dengan suara yang lembut. Clara mengangguk pelan, bahkan untuk sekedar mengangguk pun dia agak kesulitan. Walaupun sudah melewati masa kritisnya, tapi Kak Clara divonis akan mengalami kelumpuhan, benturan keras menimbulkan trauma hebat di kepala, beberapa jaringan otak rusak total. Jelaskan Larissa pada Huan, dan Ars juga bisa mendengarnya. Ars menyesal karena sudah cemburu pada Clara. Ars pikir, harusnya Ars tidak menghalangi Huan untuk bertemu dengan Clara karena kondisi Clara benar-benar sangat memprihatinkan. Kak Clara, kamu pasti akan sembuh, tetap semangat ya. Ucap Ars, terdorong rasa empati, dia tak ragu mengucapkan rasa prihatin dan sebaris kalimat semangat untuk Clara. Larissa sama sekali tidak respect akan hal itu. Ars adalah salah satu sentimen terbesarnya, Ars juga merupakan saingan berat sang kakak. Dari sekian banyak teman yang datang menjenguk, cuma kehadiran Bang Huan yang benar-benar dinantikan sama Kak Clara. Huan, ucap Clara pelan, walau terbata, akhirnya dia bisa bersuara. Ya, makasih. Ucap Clara lagi dan tangannya berusaha meraih Huan, walau pergerakannya tidak disadari saking sulitnya Clara melakukan itu. Tapi Ars menyadari gestur Clara. Ars mengerti kalau tindakan Huan membawa Clara dengan sigap ke rumah sakit, itu adalah hal yang sangat berharga untuk Clara dan keluarganya. Ars mendekat pada Huan lalu membisikkan sesuatu. Kak Clara pengen megang tangan kamu, mungkin pengen ngucapin terima kasih. Huan melirik pada Ars. Kok kamu malah nyuruh suami sendiri pegangan sama cewek lain sih? Mata Huan tajam agak menghakimi pada Ars. Bukannya gitu, aku nggak cemburu kok. Mungkin ada sesuatu yang penting yang mau dia ucapin ke kamu. Bisik Ars lagi. Ars hanya takut kalau ini akan jadi kesempatan terakhir untuknya mewujudkan keinginan Clara. Tak ada rasa benci lagi yang Ars pikirkan saat ini, hanya saja kondisi Clara benar-benar membuatnya sangat cemas. Huan melihat jemari Clara yang bergerak-gerak, itu memang terlihat seperti ingin meraih tangan Huan. Huan pikir tak ada salahnya, Huan ingin pertemuan itu cepat selesai dan dia bisa segera pulang dari sana. Huan mendekat dan memegang tangan Clara sehingga Clara merasa terharu dibuatnya. Apa? Kamu mau bilang sesuatu lagi ke aku? Larissa menghargai dorongan Ars kepada Huan, Larissa pun berhenti julid pada Ars. Momen saat kakaknya bisa mewujudkan keinginan itu, membuat Larissa ikut hanyut dan terharu. Makasih. Suara Clara terdengar berat. Sama-sama. Kamu akan segera sembuh. Maaf. Gak perlu minta maaf. Kamu gak ada salah apa-apa kok. Clara menggulirkan matanya ke arah Ars. Clara juga ingin mengatakan sesuatu pada Ars. Maaf. Maaf buat apa, Kak? Kak Clara nggak salah apa-apa kok. Ars menyahut dengan senyum penuh semangat. Maaf karena aku mengharapkan yang sudah jadi milik kamu, Ars. Aku pernah berpikir buat merebut dia dari kamu, tapi aku merasa bersalah sekarang. Inginnya Clara mengatakan itu semua secara langsung, tapi bibirnya benar-benar keluh. Bahkan bicara pun begitu sulit dan terbatas. Kamu harus semangat buat sembuh. Aku sama Ars nggak bisa lama-lama di sini, semangat ya. Kata Huan yang akhirnya mulai berempati pada Clara. Perlahan Clara melepaskan tangan Huan. Makasih. Hanya 2 kata saja yang bisa Clara ucapkan, itu pun sangat pelan dan kurang jelas. Di perjalanan pulang, Ars terus kepikiran. Dia tak menyangka kalau Clara terkulai lemah tak berdaya seperti tadi. Saat terjebak di dalam kemacetan, Huan mengintip Ars yang diam saja lewat kaca spion, lalu Huan mengusap lutut Ars sehingga Ars tersadar dari lamunannya. Ars juga menatap Huan lewat kaca spion yang sama. Mereka saling bertatapan lewat kaca spion itu. Kok ngelamun? Tanya Huan. Jujur aja, masih kepikiran sama kondisi Kak Clara, sampai speechless. Aku pikir nggak separah itu. Jawab Ars,
terbesit rasa bersalah karena dia sering berprasangka buruk pada Clara belakangan ini. Doakan aja yang terbaik buat dia, sembuh atau harus pulang ke pangkuannya, kita cuma bisa mendoakan. Hus! Kok Bang Wan ngomong gitu sih? Ya, kita harus doain semoga cepat sembuh aja. Jangan dulu berpulang gitu loh, Bang Wan, bikin merinding bulu kuduku sampai berdiri loh. Ya, kalau udah takdir gimana? Abang ngerasa umur Clara nggak akan lama lagi. Bang Wan. Kenapa? Itu kan cuma perasaan abang aja. Tapi seenggaknya kita udah ketemu dan saling memaafkan. Dia pernah macam-macam sama kamu? Kamu udah maafin dia kan? Ars mengangguk dan wajahnya malah semakin muram karena gelisah. Kata-kata Huan membuat Ars merasa takut. Besok kita kan mau ke acara Sanum sama Zah. Kamu mau beli sesuatu buat persiapan acara besok? Tanya Huan mengalihkan obrolan agar kecemasan Ars teralihkan. Oh iya ya. Apa ya? Besok kan ada acara pengajian ya? Biasanya gitu. Kayaknya aku harus beli hijab deh. Aku kan harus tampil sopan. Di rumah, hijabku udah pada belel. Jawab Ars sambil memikirkan pakaian yang cocok yang akan ia pakai besok. Oke. Di mana? Kamu udah tahu toko yang mau kamu tuju? Ada sih, tapi belum pernah ke sana. Takut harganya mahal-mahal. Cuman kalau lihat di visual store-nya, barangnya bagus-bagus, cuma nggak pernah spill harga. Kayaknya tokonya ada di daerah sini deh. Kayaknya nggak jauh dari sini. Ars segera mengecek lokasi toko yang ia maksud. Ya udah, kita ke sana aja. Kalau kamu suka, walaupun mahal, pokoknya kamu beli aja. Pakai uang simpanan kamu dulu. Besok abang ganti uangnya ya. Kata Huan penuh perhatian. Serius boleh? Ya bolehlah, masa nggak boleh? Udah ketemu tokonya? Udah nih, di Jalan Cempaka nomor 13, kamu tahu bang? Oh jalan itu ya? Iya abang tahu. Ya udah kesana aja dulu deh. Lampu merah sudah berubah hijau dan Huan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Mel's butik-butik milik Melissa yang baru berjalan beberapa bulan ini. Niat baik Ars. Seperti acara pada 4 tahun lalu saat Arkana masih di dalam perut mamanya, halaman kediaman Zahran dan Sanum begitu ramai dengan para tetangga dan tamu undangan untuk bersama-sama memanjat syukur atas kehamilan kedua Sanum. Seperti yang telah diwahyukan Allah dalam kitab suci Al-Quran, pada usia 4 bulan di dalam kandungan, janin sudah mulai diberi ruh. Momen itu bisa dijadikan momen untuk mendoakan si jabang bayi agar kelak menjadi anak yang soleh-soleha dan berbakti pada orang tuanya. Alhamdulillah, tetangga sudah berdatangan, para tamu undangan juga udah pada datang. Ucap Sanum dengan hati yang dipenuh rasa syukur saat memantau area acara di halaman lewat balkon kamarnya. Num, panggil Zahran yang sedang kebingungan mencari pakaian di depan lemari. Sanum tersadar dan segera menghampiri suaminya di dalam ruang kamar. Iya, Bang? Abang pakai baju mana ya? Loh, kok masih nyari di situ? Itu aku udah siapin di atas kasur, Bang. Zahran menoleh ke arah ranjang dan ternyata di sana memang sudah ada baju koko panjang berwarna abu terang yang sangat serasi dengan baju yang Sanum pakai saat ini. Lo kok nggak bilang? Belakangan ini kamu kelihatan sibuk banget. Abang kira nggak sempat beli baju baru buat acara ini. Kata Zahran. Abang yang sibuk, aku mah banyakan santai dan rebahan di rumah. Sini, biar aku yang pakaikan. Sanum mendahului Zahran untuk mengambil baju kemeja koko itu. Dengan penuh kasih dan sayang, Sanum memakaikan kemeja itu pada tubuh tegap suaminya. Wajahnya tak pernah tidak berseri, setelah ribuan hari hidup bersama, wajah teduh Sanum masih menjadi pemandangan terindah bagi Zahran. Kamu cantik banget malam ini. Puji Zahran. Setiap aku pakai baju dan hijab baru, pasti deh abang bilang gitu ke aku. Apa abang gak bosan muji aku terus? Kata Sanum sok santai padahal di dalam hati dia tak bisa berhenti berdebar. Kamu cantik setiap hari malah bertambah cantik, makanya abang gak mungkin bosan dan berhenti mengatakan itu. Bangsa konsisten muji aku begitu selama hampir 5 tahun kita hidup bersama, hei.
Baru 5 tahun dan akan berlangsung sampai akhir hayat kita nanti. Shanum mengakhiri itu dengan senyum yang tidak pernah terlihat membosankan di mata Zahran. Shanum sudah selesai menautkan kancing terakhir kemeja itu. Shanum memastikan tak ada kerutan di kain kemeja itu. Udah? Masya Allah, Bang Zah cakep banget. Kalau nggak ketemu kamu, mungkin sekarang ini abang masih jadi pemuda dekil yang hobi panas-panasan, tawuran, ngedrugs, mabuk, kacau. Jali nggak akan ketemu jodohnya, mama dan papa akan tetap dengan kesenangan dunianya. Kalau ingat itu semua, nggak kebayang sudah sejauh apa kami tersesat. Obrolan menjadi semakin syahdu. Untuk kesekian kalinya Zahran mengungkapkan perasaannya betapa ia bersyukur telah bertemu dengan Shanum. Kamu udah mengatakan itu berulang kali, Bang. Abang nggak mau berhenti mengatakannya. Kamu datang seperti cahaya, nyata, bukan cuma sebuah ungkapan saja. Alhamdulillah, dan Bang Zah juga melakukan hal serupa buat teman-teman The Wolves. Mah! Pah! Seruan Arkana terdengar lantang di luar kamar. Pasti dia sudah menunggu di depan pintu. Iya, Ear. Shanum menyahut. Apa aku boleh masuk? Boleh dong. Sahut Shanum. Setelah mendapat izin, Arkana membuka pintu dan dia muncul dengan baju yang sama seperti yang dipakai oleh Zahran. Arkana sekarang benar-benar sangat mirip dengan Zahran saat Zahran berusia 4 tahun. Udah siap, Mah? Pak? Di luar udah banyak orang. Ucapnya sambil berjalan mendekat. Oh ya? Udah kamu hitung ada berapa banyak orang yang ada di depan rumah, Nak? Tanya Shanum pura-pura terkejut dan tidak tahu. Banyak banget, Mah. Jari-jari aku nggak cukup buat menghitungnya. Shanum hanya tersenyum sambil merapikan tatanan rambut Arkana. Alhamdulillah, semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak doa dan amin buat calon adik kamu. Dek, kamu lagi apa di dalam sana? Lihatlah ke sini, di sini banyak orang loh, seru. Arkana menempelkan telinganya di perut Shanum dan menyapa calon adiknya sambil mengelusnya dengan penuh cinta. Zahran merasa sangat lega. Zahran yakin kalau kelak Arkana akan menjadi sosok kakak yang menjaga dan menyayangi sang adik. Shanum dan Zahran saling berpandang, mereka sama-sama tersenyum dengan tingkah manis Arkana. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, mereka selalu berada di dalam kedamaian seperti itu, kecuali sesekali saat godaan calon pelakor mencoba menerpa bahtera mereka. Itu pun tak berarti apa-apa karena hal itu tak mampu menggoyahkan kekuatan cinta Shanum dan Zahran. Yuk keluar sama-sama. Ajak Shanum setelah memastikan penampilan dua pria kesayangannya sudah siap dan selaras. Yuk, biar aku yang gandeng tangan mama sampai ke bawah ya. Terus papa ngapain? Tanya Zahran. Papa liatin dari belakang aja. Ayo, Mah. Arkana meraih jemari sang mama dan mengajak untuk mulai melangkah keluar kamar. Yuk. Sesuai keinginan Arkana, Shanum dan Arkana berjalan lebih dulu dan Zahran berjalan mengikuti dari belakang. Ars merasa sangat cocok dengan produk dari Mel's Boutique. Dia membeli sepasang dress dengan scarf yang sangat serasi. Harganya memang sedikit mahal, tapi Ars tidak menyesalinya. Ya ampun, kok aku pangling banget ya? Baju ini nyaman banget dipakainya. Aku kira bakalan bikin gerah, ternyata enggak. Ars bergaya bak model di depan cermin di kamar. Kemarin sore, Ars hanya mencobanya saat di kamar pes dan belum sempat mencobanya lagi. Dan saat sekarang dipakai, ternyata memang cocok dan fit di badan Ars. Kalau aku berhijab begini, orang-orang bakalan ngerasa aneh nggak ya? Bisa nggak ya aku konsisten berhijab kayak Mbak Shanum, Mbak Mel, Mbak Mirna sama Mbak Aira? Pikir Ars. Terbesit keinginan untuk mulai menutup kepala dengan hijab seperti halnya Shanum, tapi Ars takut kalau dia tak bisa konsisten. Hanya untuk acara seperti ini saja Ars membalut kepalanya dengan hijab, dan kali ini Ars ingin terus memakainya di kesempatan lain. Wow! Ars kaget dan jadi malu saat ada suara decak kagum muncul tiba-tiba.
Ternyata Juan memperhatikan di ambang pintu sejak beberapa saat lalu. Sejak kapan Bang Juan ada di sana? Tanya Ars jati salah tingkah. Sejak kapan ya? Sampai nggak ingat karena terlalu terpukau sama penampilan kamu ini. Maaf ya dandannya lama, tapi aku udah siap kok. Yuk berangkat sekarang. Ars mencari tasnya dan sudah siap untuk pergi. Juan menghadang di pintu kamar dan memuaskan matanya melihat penampilan terbaru istrinya. Selama saling mengenal, baru kali ini Pers memakai hijab sampai benar-benar menutup seluruh bagian rambutnya. Sebelum-sebelumnya hanya dikalungkan di pundak saja. Ayo berangkat sekarang. Mbak Mir udah chat, katanya di sana udah ramai banget. Tausiahnya sebentar lagi mulai loh. Ajak Ars tak sabaran. Tapi Juan masih takjub dengan seraut wajah cantik yang terbingkai rapi di dalam balutan hijab berwarna lembut itu. Kamu benar-benar cantik tampil kayak gini. Hijab ini bisa melindungi kamu dari pikiran liar lelaki lain. Juan membelai kepala Ars dan berucap dengan lembut. Aku juga berpikir demikian, Bang. Tadi sempat kepikiran buat mulai berhijab juga kayak Mbak Shanum dan teman-temannya. Tapi, apa aku bisa konsisten? Takutnya nanti malah bosen dan dilepas lagi. Kan malu. Kalau niatnya baik, pasti kesananya juga akan berjalan baik. Jadi, apa boleh aku berhijab mulai sekarang? Saat bekerja, aku tinggal beli arm sleeve sama kerudung yang senada sama seragam yang aku pakai. Boleh. Setuju banget. Abang akan dukung kamu 100%. Sambut Juan dengan sangat yakin. Diam-diam, Juan juga menginginkan istrinya mulai berhijab. Ars merasa keyakinannya juga bertambah setelah mendapat dukungan penuh dari sang suami. Bismillah, mulai malam ini, aku hanya akan memperlihatkan rambutku di hadapan kamu saja, dan hanya di hadapan keluarga. Juan mengangguk dengan senyum tanda rasa bangganya akan niat sang istri. Besok, abang akan bekerja keras biar dapat uang tambahan buat beli hijab baru buat kamu ya. Hei, semangat! Niat Ars sudah siap diwujudkan. Bermula dari acara malam ini, Ars akan berusaha untuk istiqomah untuk menjaga penampilannya. Yang tua yang baper. Juan dan Ars menjadi yang paling terakhir datang. Saat mereka tiba, acara sudah dimulai. Ars sangat malu. Beruntung Mirna melambaikan tangan dan menyediakan satu kursi kosong di dekatnya sementara Juan bergabung di deretan para pria yang terpisah di sisi kanan dan kiri. Masya Allah, kamu pangling banget, Ars. Cakep sumpah. Cakep banget. Puji Mirna yang merasa pangling dengan penampilan baru Ars. Mungkin karena bajunya yang bagus, jadi akunya kebawa cakep. Tukas Ars agak salah tingkah karena merasa kalau beberapa tamu masih memperhatikan dirinya. Iya juga, tapi sumpah kamu cantik banget loh. Iya nggak, Rah? Mirna meminta pendapat Aira. Iya banget. Jawab Aira dan menambah rasa percaya diri pada Ars. Makasih loh, Mbak Mir sama Mbak Aira bikin aku tersanjung. Setelah saling menyapa, mereka kembali fokus pada acara pengajiannya. Semua orang begitu hikmat mendengarkan pesan yang disampaikan dalam tausiah itu. Shanum dan Melisa duduk agak jauh dari para tamu, para keluarga memang duduk di dekat teras, tapi Melisa melihat jelas kedatangan Ars. Kamu lihat tadi pas Juan sama istrinya datang kan? Bisik Melisa pada Shanum. Bang Juan sama Ars? Tanya Shanum. Iya, emangnya siapa lagi? Kamu lihat kan? Ya, Ars cantik banget tadi aku lihat. Kemarin dia mampir ke butik dan beli drapery terbaru rancanganku, Num. Yang dipakai itu, cocok banget ya dipakai sama Ars. Oh ya? Iya kak, Kak Mel bisa endorse Ars. Walaupun badannya mungil kayak aku, tapi dia pantas pakai semua model pakaian. Usul Shanum. Ide bagus. Boleh juga usul kamu, Num? Iya, Kak. Kasihan lo, Kak Mel bisa sekalian bantu Ars nambah-nambahin pendapatan. Sekarang dia masih kerja dan Bang Juan cuma nerusin usaha bengkel Wolfgang. Sementara mereka harus memikirkan kebutuhan ibu sama adiknya Ars juga. Melisa merenungkan itu dan sangat setuju dengan usul adiknya.
Melissa bisa memberi kesempatan pada Ars untuk meraup sumber pendapatan lain selain dari pekerjaannya saat ini. Diam-diam, Arsen memperhatikan keakraban dua putrinya. Arsen sangat bersyukur, kadang masih tak percaya kalau pada akhirnya Melissa dan Shanum bisa saling menerima seperti sekarang ini. Walaupun Shanum tetap tidak bersikap selayaknya seorang anak terhadap ayah kepada Arsen, tapi Arsen tidak mempermasalahkan itu. Arsen sangat menghargai sikap Shanum. Acara berjalan khidmat dan Ars mulai mendambakan sebuah kehamilan. Dia memimpikan bisa menjadi keluarga yang lengkap seperti halnya Shanum dan Zahran. Gimana kalau aku hamil nanti ya? Pasti rasanya menyenangkan banget. Padahal udah rajin tiap malam, tapi kok belum ada tanda-tanda ya? Duh, apa ada yang salah? Sesekali Ars melamun di sela-sela mendengarkan pengajian. Ars membayangkan yang indah-indah, tapi kemudian dia merasa takut karena belum ada tanda-tanda ia akan mendapatkan hasil dari pergulatannya bersama Hwan selama beberapa minggu ini. Setelah acara utama selesai, para tamu dipersilakan untuk menikmati jamuan yang sudah disediakan oleh Shanum, Zahran sekeluarga. Ars sengaja menunggu sampai antriannya surut, dia asyik berbincang dengan Myrna dan Aira, sementara Hwan berkumpul bersama anak-anak The Wolves. Assalamualaikum. Hai, makasih ya udah pada datang. Maaf lo baru sempet nyapa sekarang. Shanum datang bersama dengan Melissa. Aira, Myrna dan Ars kompak berdiri menyambut kedatangan Shanum dan Melissa. Waalaikumsalam Bumil cantik. Makin buncit malah makin gemoy ya. Wah, Mbak Shanum. Auranya makin terpancar ya. Aira, Myrna dan Ars bergantian salam cium pipi kanan-kiri dengan Shanum. Hai, Kak Mel, apa kabar? Selanjutnya mereka bergantian menyapa Melissa, ketiganya melakukan hal yang sama pada Melissa. Baik, hai, Ash. Kamu cantik banget malam ini. Makasih ya udah bikin baju rancanganku jadi kelihatan cantik banget. Sapa Melissa pada Ars. Oh ya? Ah, Mbak Mel, aku jadi malu. Ars sampai tersipu dan tersanjung. Serius? Ya nggak teman-teman? Ya, setuju. Kok kalian malah duduk-duduk aja? Yuk ambil makan, kita makan sama-sama di teras sana. Kata Shanum. Nunggu antrian surut, Num. Aku mah nungguin sisanya aja, biar bisa ambil banyak. Jawab Myrna sambil bergurau. Justru kalau sisanya itu ya cuma tinggal dikit, kan namanya juga sisa. Kata Aira. Nggak mungkin. Shanum ini tuan rumah yang selalu menyediakan jamuan melimpah ruah. Sisanya udah pasti banyak banget. Iya deh, suka-suka kamu aja. Melissa ingin bicara serius pada Ars. Sementara Shanum dan Aira asyik mengobrol, Melissa mengambil tempat duduk di dekat Ars. Ars, aku mau ngobrol serius nih sama kamu. Kata Melissa. Hal itu membuat Ars menjadi deg-degan. Ngobrol serius? Tentang apa, Mbak? Tawaran kecil sih. Tapi mungkin lumayan buat nambah-nambahin uang jajan kamu. Ars sangat tertarik mendengarnya. Oh, taruhan apa itu, Mbak? Jadi gini, sejauh ini kan aku belum pernah melakukan promosi jalur endorsement. Jujur aja, mau endorse artis atau influencer, tarifnya bikin ciut, sementara aku baru mulai merintiskan ya. Nah, aku tuh ngeliat kalau baju rancanganku cocok banget dipakai sama kamu. Nah, aku mau endorse kamu bantu promoin Mel's Boutique, dan nanti kita saling feedback, selain dapat produk gratis dari aku, nanti juga ada fee-nya buat nambah-nambah uang jajan kamu. Ars sungguh tak percaya. Tawaran Melissa benar-benar tawaran yang sangat menggiurkan bagi Ars, tapi Ars malah tidak percaya diri. Beneran, Mbak? Beneran lah. Tapi follower di akun baru aku baru dikit banget. Gak nyampe 2000, mana bisa di-endorse sama butik sekelas Mel's Boutique? Itu soal gampang, setiap kamu posting, kamu tag akun resmi Mel's Boutique atau kita bisa collab nanti. Nanti kita atur soal itu, sekarang yang penting, kamu bersedia atau nggak sama tawaranku ini? Tangan Ars sampai gemetar saking senangnya.
Dia tak menyangka bisa ditawari hal seprecious ini oleh Melissa. Aku sih mau banget, Mbak. Tapi tetap aja, aku harus obrolin ini sama Bang Huan. Obrolin aja dulu sama Huan. Harusnya si Huan gak perlu cemas, karena kerja sama ini gak akan menguras tenaga dan membuang waktu. Setiap ada produk yang mau aku up ke konsumen, aku akan kirim ke kamu dan kamu tinggal bikin postingan menarik dengan itu. Oke, Mbak? Aku mau, tinggal tunggu persetujuan Bang Huan aja berarti ya? Oke. Ditunggu ya, kamu simpan kontakku aja buat konfirmasi. Oke, Mbak? Melissa dan Ars memiliki wacana kerja sama. Melissa butuh Ars untuk membantu mempromosikan produknya dan Ars merasa sangat terhormat akan hal itu. Walau asyik mengobrol dengan kawan-kawannya, tapi mata Huan tak lepas mengawasi istrinya. Dia jadi penasaran dengan obrolan Ars dan Melissa. Walau dari jauh, Huan bisa merasakan aura-aura kebahagiaan yang dirasakan oleh istrinya. Hal paling menyenangkan adalah melihat kamu bahagia, istriku. Itulah yang terlintas di dalam benak Huan saat ini. Sungguh ia merasa lega melihat istrinya bisa tersenyum lepas seperti itu. By the way, si Neres duduk gimana? Kok kagak kelihatan batang hidungnya? Tanya Jawi yang tidak melihat keberadaan Neres di acara malam ini. Dia lagi ada urusan keluar kota? Jawab Zahran. Oh, kirain ciut takut digulung sama kita. Kata Yaris. Nyali dia lumayan oke. Gak mungkin dia gak menghadiri acara penting ini karena alasan itu. Kata Zahran. Iya sih. Shanum dan Zahran asyik berkumpul dengan teman masing-masing. Sementara Arkana sudah tertidur sejak acara dimulai tadi. Acara itu sangat terasa kekeluargaannya. Semua orang menikmati dan bersama-sama mendoakan yang terbaik untuk kebaikan Shanum dan si Jabang Bayi. Acara selesai di jam 10 malam dan satu persatu tamu mulai pulang. Di acara itu, Ars mendapatkan tawaran dari Melissa yang membuatnya merasa sangat senang. Bukan karena tawaran produk gratis atau imbalannya, tapi Ars senang karena merasa sangat terhormat dengan tawaran itu. Ars langsung menceritakan soal tawaran itu dengan sangat antusias pada Huan. Huan mendengarkan baik-baik dan mengizinkan Ars untuk menerima tawaran itu. Mana mungkin Huan melarangnya? Huan tak akan mungkin melarang kesenangan istrinya apalagi Huan sudah mengenal siapa Melissa. Huan yakin kalau rencana Melissa dan Ars akan berjalan dengan sangat baik. Rencananya, setelah Arigi berangkat sekolah, Nana akan pergi ke pasar untuk membeli keperluan rumah. Baru keluar ke jalan raya dan berdiri di pinggir jalan untuk menunggu angkot, Nana malah dikejutkan dengan aksi nekat dua orang jambret yang tanpa ampun merampas tas selempang Nana dengan kasar sampai Nana terjatuh ke atas aspal. Jambret! Jambret! Telung! Nana langsung berteriak meminta tolong saat tasnya berhasil dibawa oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Beberapa kendaraan yang melihat kejadian itu ada yang berhenti membantu membangunkan Nana, ada juga yang membantu berupaya mengejar jambret itu. Nana sangat syak dan tidak peduli walaupun lututnya berdarah saat terjatuh tadi. Lutut ibu terluka, mari duduk dulu. Kata seorang pengendara perempuan yang menepi membantu Nana. Tapi tas saya. Nana malah ingat pada tasnya, karena di dalam tas itu ada handphone, kartu identitas dan sejumlah uang yang akan menjadi sumber kehidupannya untuk 1 minggu ke depan. Tadi ada beberapa yang bantu ngejar, semoga aja tas ibu kembali ya. Beruntung Nana ditenangkan oleh beberapa warga. Rasa syak dan sedih membuat Nana ingin menangis. Dia tak tahu harus bagaimana andai saja tasnya tidak kembali. Para jambret itu mengendarai sepeda motor mereka dengan kecepatan gila dan tidak terkejar lagi. Aman, udah nggak ada yang ngejar lagi. Kata jambret yang duduk di jok belakang. Baguslah. Mereka memang lolos dari kejaran warga, tapi BRAK. Karena rem sepeda motor mereka blong, mereka menabrak sebuah mobil yang melaju santai di depan mereka sehingga sebuah kecelakaan tak terelakkan. Kendaraan yang ditabrak berhenti,
Begitu juga beberapa kendaraan yang sedang melaju di jalan itu untuk mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, pemilik mobil yang ditabrak oleh pejamret itu adalah mobilnya Arsen. Arsen panik tapi juga kesal karena kecelakaan itu bukan karena kelalaiannya. Loh, kok mereka bawa-bawa tas perempuan? Jangan-jangan mereka ini jambret? Tanya salah satu warga yang mengevakuasi dua jambret yang guling-guling kesakitan di dekat badi mobil milik Arsen. Nah ya, jambret nih pasti. Syukurin dah. Coba periksa isi tasnya, Pak. Semua orang menganjurkan Arsen untuk memeriksa isi tas yang tergeletak di dekat dua penjambret itu. Karena penasaran, Arsen pun mengambil tas itu dan memeriksa isinya. Oke, coba saya periksa ya. Iya, Pak. Silakan, siapa tahu orangnya bisa dihubungi. Arsen menemukan sebuah ponsel dan beberapa lembar uang serta kartu identitas milik Nana. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Setelah kejadian itu, Nana dipanggil ke kantor polisi untuk mengambil tas miliknya yang menjadi salah satu barang bukti kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh si penjambret dan mobilnya Arsen. Sama-sama, lain kali lebih hati-hati lagi ya, Bu. Zaman sekarang, kejahatan mengintai tak kenal waktu dan tak kenal tempat. Seorang polisi mengingatkan Nana. Iya, Pak. Saya akan lebih hati-hati, terima kasih banyak sekali lagi. Nana melirik ke arah Arsen, Arsen juga diam-diam memperhatikan sosok Nana. Sebelum datang ke kantor polisi diantar oleh warga, Nana mendapat informasi kalau jambret itu menabrak mobil seseorang. Nana pikir, pasti itu adalah mobilnya Arsen. Nana jadi merasa berhutang dan perlu berterima kasih lagi pada Arsen sebab secara tidak langsung, Arsen telah menggagalkan aksi jambret itu. Dan untuk Anda Pak Arsen, berdasarkan keterangan para saksi di tempat kejadian perkara, Anda dinyatakan tidak bersalah. Putuskan seorang polisi yang sedang Arsen hadapi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga atas sikap kooperatif Anda. Silakan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati ya. Baik. Mari. Arsen bersiap untuk pulang. Arsen bersyukur karena urusannya sudah selesai walaupun badi mobilnya menjadi korban kebarbaran jambret-jambret tadi. Nana sengaja menunggu Arsen di dekat mobil Arsen terparkir. Nana ingin mengucapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Oh, maaf, Pak, apa? Mobil Bapak ini penyok gara-gara jambret-jambret itu? Tanya Nana untuk memastikan. Iya. Jawab Arsen singkat saja. Arsen menjaga baik wibawanya sehingga membuat Nana merasa sangat segan. Terima kasih banyak ya, karena secara tidak langsung, Anda sudah membantu saya mendapatkan kembali tas saya ini. Kata Nana dengan sangat sopan. Sama-sama. Arsen melihat lutut Nana terluka, kain celana bagian lutut itu koyak dan menimbulkan tetesan darah menodai celananya itu. Kamu terluka? Tanya Arsen pada Nana. Iya. Cuma sedikit. Nana menjawab malu-malu. Harusnya segera ditangani, nanti luka itu bisa menimbulkan infeksi. Iya, ini saya mau langsung pulang kok, mau saya obati. Ya sudah, sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Maaf kalau saya nggak bisa bantu memperbaiki badi mobil milik Anda ini. Itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu pulang nunggu dijemput sama suami kamu? Enggak kok, Pak. Saya naik angkutan umum saja. Loh, kamu nggak kasih tahu suami kamu kalau kamu baru aja dijambret. Arsen keheranan. Suami saya sudah meninggal. Arsen cukup terkejut mendengarnya. Sungguh Arsen tidak tahu akan hal itu. Arsen pun merasa tidak enak. Oh, maaf, saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Saya permisi, Pak. Mari. Pamit Nana. Arsen malah jadi tidak tega kalau Nana harus pulang sendiri dengan keadaan seperti itu. Nana berusaha untuk berjalan normal walau kakinya sangat kesakitan. Tunggu. Tahan Arsen, Nana pun menghentikan langkah lalu kembali berbalik ke arah Arsen. Iya, Pak.
Mari saya antar. Nana malah semakin tidak enak. Nana tak ingin merepotkan siapapun. Apalagi Nana tahu kalau Arsen pasti bukan orang sembarangan. Pasti Arsen adalah orang sibuk yang sangat menghargai waktu. Gak usah, Pak. Terima kasih banyak. Kejadian ini sudah menyita banyak waktu Anda. Tolak Nana secara baik-baik. Kalau begitu coba kamu hubungi anak kamu, atau siapapun itu buat jemput kamu. Kamu gak bisa pulang sendiri naik angkutan umum dengan keadaan seperti itu. Arsen mengusulkan. Terbesit rasa cemas di dalam hatinya. Gak perlu, Pak. Tempat tinggal saya gak terlalu jauh dari sini kok. Nana bisa saja menelpon Ars atau Huan, tapi Nana tak ingin melibatkan mereka dalam kejadian ini karena Nana tak ingin mereka merasa cemas. Terlebih Huan sangat temperamen, Nana tak ingin Huan tersulut emosi karena momen penjambretan ini. Ya udah saya antar aja. Gak usah sungkan, takutnya nanti kamu malah kenapa-napa di perjalanan pulang, kan malah tambah parah. Entah kenapa, Nana merasa baper dengan perhatian Arsen. Mereka tidak saling mengenal, tapi Nana hanya takut kalau Arsen memiliki istri dan nanti akan ada salah paham di antara mereka. Tapi, Pak, silakan masuk. Arsen bahkan membukakan pintu mobilnya untuk Nana. Nana jadi bingung. Kepingan memori kelam. Walaupun meragu, tapi akhirnya Nana mau memenuhi ajakan Arsen. Berharap kalau tidak akan ada salah paham ke depannya. Apa mau ke klinik dulu buat ngobatin luka di lutut kamu? Tanya Arsen yang mengemudi. Gak usah, Pak. Ini bisa diobati di rumah nanti. Nana menolak. Rumah kamu di mana? Di Jalan Teratai, berhenti di depan Jalan Kembar Raya saja. Saya antar sampai ke depan rumah. Gak usah, Pak. Beneran loh saya jadi gak enak, Anda sudah kehilangan banyak waktu. Kenapa? Kelihatannya kamu gak nyaman dengan bantuan saya. Tanya Arsen. Nana jadi malu. Kalau harus jujur, Nana memang kurang nyaman. Terlebih, Nana terganggu dengan rasa bapernya sendiri. Bagaimana Nana tidak baper? Walaupun sudah berumur 50 tahunan, tapi Arsen tetap terlihat gagah dan tampan untuk ukuran pria seusianya. Belum lagi Arsen merupakan seseorang yang penting di dalam sebuah perusahaan besar. Munafik kalau Nana tidak tertarik dan tidak baper dengan sikap Arsen. Nana, nama kamu Nana kan? Tanya Arsen lagi, tak menyerah mencoba menghidupkan suasana walaupun Nana lebih banyak diam tak menjawab. Loh, kok Anda tahu nama saya? Nana keheranan. Maaf tadi saya mencari identitas pemilik tas itu, dan saya tahu nama kamu lewat kartu identitas yang ada di dalamnya. Oh begitu ya? Ya. Maafkan aku suamiku, untuk kali kedua aku merasa baper berada di dekat lelaki lain. Maafkan aku. Tapi kamu akan tetap jadi cinta pertamaku, ayah dari anak-anakku. Maafkan aku. Kemudian Nana merasa bersalah pada mendiang suaminya. Walaupun telah tiada, tapi Nana selalu berusaha menjaga kesetiaannya. Hanya saja, sosok Arsen telah meruntuhkan hal itu. Nana tak bisa berdusta kalau sosok Arsen telah membuatnya tertarik walau itu hanya sebatas rasa. Tak ada niatan Nana untuk menggoda Arsen. Tidak sama sekali. Sikap lugu dan sikap sopan Nana juga ternyata telah menimbulkan sebuah rasa ketertarikan di hati Arsen walau Arsen membalut hal itu dengan sikap dan wibawanya. Nah berhenti di depan saja, Pak. Di depan Jalan Kembar itu. Tunjuk Nana setelah semakin dekat menuju ke jalan kecil menuju rumahnya. Itu jalannya bisa dimasuki mobil kan? Biar sekalian saya antar sampai ke depan rumah saja. Tolong jangan sungkan. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, saya cuma mau membantu dan memastikan kamu tiba di rumah dengan selamat. Begini loh, Pak, saya tuh khawatir kalau ada yang menanggapi kebaikan Anda ini dengan keliru, kalau ada yang lihat terus dilaporkan ke istri Anda, bagaimana coba? Kan, nanti malah jadi ruwet urusannya. Jelaskan Nana. Sama seperti kamu, istri saya juga sudah meninggal. Nana pun terkejut mendengarnya. Apa benar kalau Arsen juga berstatus seperti dirinya?
Duda yang ditinggal meninggal oleh pasangan sejatinya? Oh, maaf. Nana malah semakin tidak nyaman dengan debaran di hatinya sendiri. Arsen tak dapat dicegah, dia tidak berhenti di depan jalan kecil menuju ke rumah. Tapi Arsen meneruskan perjalanan untuk mengantar Nana benar-benar ke depan rumah. Sudah hampir sampai, Pak. Rumah yang cat putih di sebelah kiri itu. Tunjuk Nana saat rumahnya sudah mulai terlihat. Arsen berhenti tepat di depan rumah yang Nana tunjuk. Arsen memperhatikan lingkungan sekitar rumah Nana dan dia tidak menyangka kalau wanita secantik Nana tinggal di rumah seperti itu. Kamu tinggal sendiri di sini? Tanya Arsen berbasa-basi sebelum Nana melepaskan safety belt-nya. Saya tinggal sama anak bungsu saya. Dia masih sekolah, baru kelas 3 SD. Sementara anak sulung saya sudah menikah dan tinggal dengan suaminya, masih di lingkungan ini, hanya berbeda blok saja. Jawab Nana secara detail agar dia bisa cepat-cepat berpisah dengan Arsen. Kamu sudah punya anak yang sudah menikah? Tanya Arsen keheranan. Ya, sudah, Pak. Berapa umur kamu? Umur saya? Obrolan malah terus berlanjut. Duh, kenapa nanya umur segala sih? Iya, umur kamu. Kok udah punya mantu ya? Padahal kamu kelihatan masih muda. Arsen malah menggoda, walaupun masih dengan sikap yang kalem, tidak menggoda secara brutal. Ah, Anda ini. Mana ada? Dulu saya memang menikah muda, sekarang saya sudah lewat kepala 4, tidak bisa dibilang muda lagi. Pantas saja. Nana cepat-cepat bersiap untuk turun agar dia bisa terlepas dari rasa tidak nyamannya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Maaf sudah banyak merepotkan. Mari, I. Nana pamit begitu saja tanpa banyak berbasa-basi lagi. Tidak pula menawarkan Arsen untuk masuk dan mampir, bahkan Nana juga lupa tidak menanyakan nama Arsen. Sama-sama. Dan Arsen juga tidak memaksakan kehendak. Walaupun dia merasa tertarik dengan Nana, Arsen masih menahan diri dan tidak langsung tancap gas dengan meminta nomor telepon Nana. Nana berdiri di dekat teras rumah dan menunggu sampai Arsen kembali memutar balik mobilnya. Tidit, Arsen membunyikan klakson dan meneruskan perjalanan. Nana hanya menukas dengan sebuah senyuman. Nana sangat lega. Bertambah lega saat para tetangga sedang tidak ada di sana. Kalau ada, pasti Nana akan diinterogasi habis-habisan oleh para tetangga yang selalu kepo dengan urusan orang lain. Innalillahi. Arsh berucap spontan dan seakan tubuhnya menjadi lemas ketika mendengar kabar dari Huan. Anak-anak The Wolves mau sama-sama pergi ke rumah duka, nunggu semuanya kumpul dulu. Kamu mau ikut? Tangan Arsh masih gemetar, pikirannya masih kemana-mana. Mendengar kabar duka dari Clara, konsentrasi Arsh benar-benar buyar. Ya, Arsh dikabari kalau Clara telah meninggal dunia oleh Huan. Ci? Panggil Huan karena tak mendengar jawaban dari Arsh. Sebentar, Bang. Ini serius nggak sih? Serius Kak Clara meninggal? Padahal beberapa hari yang lalu kita masih ketemu loh. Ya serius. Masa orang meninggal dibuat bercandaan? Tapi seenggaknya kita sempat ketemu dan saling memaafkan, iya kan? Iya sih, masih kaget aja. Apa benar ini terjadi? Ini takdir, sayang. Jadi gimana? Kamu bisa minta izin buat pulang setengah hari? Kalau diizinin, nanti abang jemput kamu ke sana. Nggak tahu. Nggak enak sih sebenarnya minta izin setengah hari gini, tapi aku nanti coba bilang ke kepala toko deh. Oke. Kabarin aja kalau diizinin. Abang akan langsung jemput kamu ke sana. Iya, Bang. Ars mengelus dadanya berulang kali karena masih percaya tak percaya kalau Clara sudah menemui ajalnya. Rasa prihatin begitu menguasai diri, apalagi Clara meninggal setelah kecelakaan dan sempat mendapatkan prasangka buruk dari Ars. Semoga almarhum diterima sisinya, husnul khotimah. Amin. Ars hanya bisa memanjat doa dari jauh. Kenapa? Kok kayaknya kamu syak begitu? Tanya Hendra yang memperhatikan saat Ars menerima telepon dari Huan di salah satu sudut toko. Iya, Pak.
Teman saya meninggal. Benarkah? Innalillahi. Kenapa? Sakitkah? Seminggu yang lalu mengalami kecelakaan, setelah dirawat intensif, dia nggak bisa bertahan lebih lama. Kamu mau melayat ke rumah duka? Maunya begitu, Pak. Tapi kan ini masih jam 11, masih siang, jam kerja saya masih panjang. Coba kamu hubungi Denny atau Cynthia. Apa salah satu dari mereka bersedia lembur setengah hari menggantikan kamu? Apa boleh, Pak? Bolehlah. Namanya juga lagi urgent, iya kan? Terima kasih banyak ya, Pak. Saya akan coba telepon Denny dulu, mudah-mudahan dia lagi luang. Iya, silakan. Ars lega sekali karena memiliki kepala toko yang sama baiknya seperti kepala toko sebelumnya. Hanya saja, Ars tidak sadar kalau selama ini Hendra sering memperhatikan diam-diam. Gelagat Hendra memang sangat rapi dan tidak dapat diprediksi. Baik-baikin aja dulu, kalau sudah dapat hatinya kan gampang buat diajak main-main. Walaupun udah pakai hijab, itu nggak bisa menutupi kemolekan kamu, Ars. Pikir Hendra. Entah apa tujuan dia berpikir seperti itu. Ars sudah menghubungi Denny dan Denny bersedia untuk menggantikan jam kerja Ars yang tinggal separuh. Setelah mendapat izin, Ars segera menghubungi Juan dan Juan menjemput bersama rombongan The Wolves. Hendra sempat ciut melihat gerombolan anak geng motor yang menjemput Ars, tapi dia yakin kalau satu hari nanti, dirinya dan Ars bisa saling menyelami hasrat masing-masing. Hendra sangat percaya diri kalau Ars juga pasti akan tertarik pada dirinya, apalagi dirinya memiliki jabatan sebagai kepala toko yang kelak bisa membantu Ars untuk promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Suamimu cuma anak geng motor. Sudah pasti aku lebih unggul. Pasti kamu bosan sama pria berandal begitu. Pasti. Hendra terus meracau sambil membayangkan berbuat asusila pada Ars jika ada kesempatan nanti. Bahaya selalu mengintai di mana saja dan kapan saja, bahkan dari orang dekat sekalipun, sayangnya Ars tidak menyadari hal itu. Saat para anggota The Wolves datang, rumah duka sudah ramai. Karangan bunga ucapan duka cita sudah berderet rapi sampai keluar pagar rumah Clara. Kerabat, kolega bahkan beberapa pejabat mengucapkan ucapkan duka cita lewat karangan bunga itu. Semua orang berduka. Anggota The Wolves mematikan mesin motor mereka sejak radius puluhan meter agar tidak menimbulkan kebisingan. Ars malah salfok dengan beberapa nama yang mengirimi karangan bunga. Ars berpikir, mencoba mengingat-ingat, dan begitu banyak nama yang sama dengan nama-nama yang mengirimi ucapan duka pada mendiang ayahnya. Orang tuanya Kak Clara ini siapa ya? Beberapa nama di dalam karangan bunga cukup familiar sama dunia kerja almarhum ayah. Bahkan aku juga merasa pernah melihat wajah maminya Kak Clara. Tapi di mana? Aku lupa. Ars malah melamun dan memikirkan banyak hal. Ars sampai tak sadar kalau Juan sudah berhenti di luar gerbang rumah karena di dalam ramai dengan orang-orang. Ars malah bengong dan tatapan matanya kosong karena terlalu asik menggali memori yang sudah ia kubur dalam-dalam. Yulia dan Andika, Yulia dan Andika. Ars terus menyebut nama kedua orang tua Clara. Ars baru tahu sekarang saat membaca karangan-karangan bunga itu. Juan heran karena istrinya tak juga turun, malah bengong membaca satu persatu kiriman karangan bunga itu. Kenapa sih? Kok malah bengong? Belakangan ini kok kamu banyak bengongnya? Kau tegur Juan akhirnya menyadarkan Ars, apalagi Juan terbiasa mengelus lutut Ars ketika ada dalam posisi seperti itu. Jujur aja, aku ngerasa ada sesuatu aja. Sesuatu apa? Orang-orang yang mengirim karangan bunga di sini, sebagian besar adalah orang-orang yang juga ngirimin karangan bunga yang sama pas ayahku meninggal. Sebagian sih, masih ada yang aku ingat. Juan mengerut dahi. Juan cukup takjub dengan semua kebetulan itu. Mungkin karena papinya Clara pernah jadi pemimpin di perusahaan milik negara. Sekarang beliau balik lagi ke perusahaan keluarga. Itu setahu abang. Oh, gitu ya? Masuk akal. Mungkin bukan tidak mungkin juga kalau orang tua Clara memang mengenali orang tua Ars. Hanya saja Ars tak ingin dianggap sok dekat pada mereka. Bro! Ayo! Ajak Jali yang sudah mulai berjalan bersama rombongan untuk masuk ke dalam halaman rumah Clara. Oke, gue nungguin sisa aja.
Ya udah, kami duluan ya, biar ntar gue bisa balik ke bengkel lagi. Sip. Huan dan Ars tetap di sana dan menunggu kedatangan Zahran yang mengabari kalau dirinya masih di perjalanan. Sambil menunggu, Ars terus berusaha mencocokkan kepingan memori kelam yang sudah ia buang jauh-jauh. Waktu itu, ayah Ars meninggal saat ada di rumah tahanan dan dibawa pulang ke rumah nenek Ars dimakamkan di makam keluarga. Saat itu, beberapa orang masih berbelasungkawa. Tapi selang seminggu setelah ayahnya meninggal, kehidupan Ars benar-benar dimulai lagi dari nol bersama dengan Nana dan Arigi. Beberapa orang menawarkan tempat tinggal untuk Nana, tapi Nana menolak karena trauma dan tak ingin lagi terlibat dalam kasus korupsi atau kasus suap apapun. Nana memilih untuk memulainya dari awal lagi. Huan turun dari motor dan membiarkan Ars tetap duduk di atas motor sambil menunggu kedatangan Zahran. Hei, mbak-mbak kasir berhijab, cantik banget sih. Godain dong. Huan malah bercanda dan menggoda. Huan hanya ingin membuat Ars tidak melamun terus. Abang, apaan sih? Kenapa sih? Berduka sih berduka, tapi jangan banyak melamun juga. Abang jadi cemas kamu banyak melamun kayak gini. Seharusnya aku menyingkirkan pikiran liar ini, tapi kok aku ngerasa kalau kasus korupsi yang menjerat mendiang ayah, ada sangkut pautnya sama orang tuanya almarhum Kak Clara. Entahlah, kayak mereka tuh tahu dan mungkin terlibat, tapi mencuci tangan dan melimpahkan semua kesalahan ke ayah aku. Dengan suara pelan tapi tegas, Ars mengutarakan unek-unek di dalam hati. Melihat Ars cukup emosional mengatakan itu semua, Huan mengerti kalau hal itu memang sangat sensitif untuk istrinya. Maaf, aku emang berpikiran buruk. Tapi aku masih ngerasa kalau kesalahan ayah tuh bukan pure kesalahan ayah sendiri. Aku ngerasa ada nama-nama besar di balik kasus itu. Begitu aku melihat nama-nama yang berderet di sana. Ars menunjuk pada deretan karangan bunga itu. Ars sejenak menghela nafas lalu melanjutkan ucapannya. Aku nggak bisa menghindari ingatan soal kasus ayahku. Ars menangis dengan mudah. Entah kenapa, kasus itu memang titik balik kehidupannya dan dia selalu emosional setiap kali mengingatnya. Huan tak menduga kalau istrinya akan seperti ini. Huan segera menenangkan Ars dengan memegangi kedua pundak Ars lalu menangkap mata berkaca-kaca itu dengan tatapan matanya. Tenanglah, abang ngerasain apa yang kamu rasain sekarang, tapi kamu harus tenang dulu. Aku nggak tahu, aku kadang benci mengingat itu semua. Huan segera mengamankan Ars di dalam pelukannya agar tak ada yang curiga kalau saat ini Ars menangis karena hal lain, bukan hanya karena kepergian Clara semata. It's okay, nangis aja nggak apa-apa. Abang ngerti kok, pasti berat ngelupain yang udah terjadi di masa lalu. Ada satu orang yang mau aku temui, aku harap dia hadir sekarang. Sayang, kalau nanti aku ketemu sama orang itu di dalam sana, aku mau menanyakan beberapa hal yang berkaitan sama kasus almarhum ayah. Aku yakin dia tahu sesuatu. Ars masih sangat emosional. Ya, setelah melayat, kita cari orangnya ya. Sahut Huan berusaha menenangkan dan memberi dukungan pada Ars. Tidak mudah melewati fase yang berat itu. Ars sudah sukses mengubur kenangan buruk itu, tapi jika diingatkan dengan nama-nama yang familiar dengan profesi sang ayah di masa lalu, Ars pun merasa diingatkan kembali. Orang-orang tak ada yang curiga kalau Ars menangis karena ingat pada mendiang ayahnya. Orang-orang menduga kalau Ars menangis karena kepergian Clara. Bukan harta kekayaan yang Ars harapkan bisa kembali ke tangannya dan ke tangan ibunya, melainkan nama baik dan kehormatanlah yang ingin Ars rebut kembali, sebab Ars yakin kalau yang bersalah bukan hanya ayahnya saja. Itu mobil jauh udah datang, kita masuk, melayat, habis itu kita coba cari orang yang kamu maksud tadi ya. Ucap Huan dengan lembut lalu membantu Ars mengeringkan air mata di wajahnya. Ars hanya mengangguk pelan dan mencoba mengontrol emosinya baik-baik. Zahran memang sudah datang, bersama dengan Sanum dan Melisa. Mereka langsung menghampiri Ars dan Huan dan masuk bersama-sama ke dalam rumah duka. Cari sampai dapat